Bab 1391, Tersangka yang bisa terbang. Detektif Zhao, Anda, hati-hati, hati-hati. Kapten Li terkejut ketika melihat Zhao Yu memanjat tembok barat. Zhao Yu, apa yang sedang kamu lakukan? Miao Ying segera berlari ke balkon, hanya untuk mendapati bahwa Zhao Yu telah berjalan di sepanjang tembok halaman yang tinggi dalam posisi seperti tali saat dia berjalan keluar. Tindakan Zhao Yu yang tiba-tiba juga menarik perhatian petugas polisi lainnya, dan mereka semua mengalihkan pandangan ke arahnya. Namun, Zhao Yu tidak peduli dengan tatapan orang lain. Dia berjalan beberapa langkah di sepanjang dinding halaman, lalu mengeluarkan ponselnya dan mencari jejak sepatu yang ditemukan tim teknis di tempat kejadian perkara. Setelah itu, dia diam-diam mengaktifkan perangkat yang disebut pengenal jejak kaki. Zhao Yu telah mendapatkan perangkat ini sejak lama, dan dia telah mengumpulkan 15 perangkat. Seperti namanya, fungsi perangkat itu adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan jejak kaki, yang sangat berguna untuk pekerjaan pemecahan kasus Zhao Yu. Namun, karena kasusnya berbeda-beda, Zhao Yu belum pernah menggunakannya sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya baginya. Zhao Yu berpikir bahwa dia bisa mencobanya. Tidak ada jalan keluar lain menuju rumah tua keluarga Yu. Malam itu, tersangka yang mengambil tengkorak itu pasti telah melarikan diri dari tempat kejadian melalui dinding halaman ini. Jadi, selama dia bisa menemukan jejak sepatu yang cocok, dia setidaknya bisa menentukan arah pelarian tersangka. Jadi, ia membuka jejak sepatu di ponselnya dan memindai jejak sepatu tersebut ke dalam perangkat sistem. Kemudian, pengenal jejak kaki tersebut segera menampilkan berbagai data dan fungsi. Di antara mereka, data yang diberikan oleh perangkat yang tidak dapat dikenali itu pada dasarnya sama dengan penilaian polisi berdasarkan jejak kaki. Tersangka seharusnya seorang pria dengan tinggi kurang dari 1,7 meter. Kemudian, Zhao Yu menyalakan fungsi pemindaian detektor tak kasat matanya dan mulai memindai tempat-tempat yang telah dilewatinya. Begitu alat itu menemukan jejak kaki yang cocok, alat itu akan segera membunyikan alarm. Namun, karena sudah 2 hari sejak kasus tersebut, Zhao Yu khawatir apakah detektor tak kasat mata itu masih akan berfungsi. Dindingnya terbuat dari semen, dan iklim setempat di Harlan lembab, jadi hanya ada sedikit debu. Perangkat itu tidak dapat menemukan jejak kaki apapun di dinding. Zhao Yu hanya bisa menaruh harapannya di luar tembok. Karena itu, dia membungkuk dengan hati-hati dan mulai menggunakan pengenal jejak kaki untuk memindai tanah di luar tembok halaman. Ada ruang kosong di luar tembok halaman. Ruang kosong itu awalnya dilapisi batu bata, tetapi karena bertahun-tahun tidak diperbaiki, banyak tempat yang terkena tanah basah dan lunak. Kalau ada orang lewat, pasti akan meninggalkan jejak kaki. Zhao Yu sangat gembira. Dia berbaring di dinding dan menghadap dinding, dengan hati-hati mengamati tempat-tempat yang mungkin ditinggalkan tersangka. Melihat perilaku aneh Zhao Yu, semua petugas polisi tercengang. Tidak ada yang mengerti apa yang dilakukan detektif itu. Namun, Zhao Yu awalnya sangat percaya diri. Jika dia adalah tersangka, dia pasti akan memilih untuk melarikan diri ke sini malam itu. Dia hanya perlu melompati tembok halaman setinggi 3 meter, lalu menemukan jalan acak, dan dia bisa melarikan diri. Namun, ketika Zhao Yu memanjat tembok barat dari awal hingga akhir, meskipun pengenal jejak kaki menangkap beberapa jejak kaki di tanah luar, setelah identifikasi dan perbandingan, semuanya dikesampingkan. Jejak kaki tersangka tidak ada di antara jejak-jejak itu. Mustahil. Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berpikir, mungkinkah tersangka telah mengganti sepatunya? Detektif Zhao. Kapten Li Yanxia bersandar di balkon dan berteriak pada Zhao Yu, kami sudah mencari di luar, tetapi kami tidak menemukan petunjuk yang mencurigakan. Oh, cek. Zhao Yu perlahan berbalik dan mengamati seluruh rumah keluarga Yu lagi. Seluruh rumah tua keluarga Yu terbagi menjadi 2 bagian, halaman dan bangunan bergaya barat. Pintu masuk utama kompleks itu terletak di sisi timur tembok, yang juga merupakan tempat polisi mengejar mereka malam itu. Jadi mustahil bagi tersangka untuk melarikan diri dari sisi timur. Di sebelah utara rumah terdapat bungalow.
Bungalow tersebut tidak memiliki pintu belakang dan merupakan villa mandiri yang tidak terhubung dengan bangunan lain. Jadi, jika tersangka ingin melarikan diri, ia harus melangkah ke dinding barat. Tetapi, mengapa tidak ada jejak kaki tersangka di luar tembok barat? Mungkinkah? Detik berikutnya, Zhao Yu akhirnya mengalihkan pandangannya ke sisi selatan rumah tua itu. Dinding selatan rumah lama berbatasan dengan kompleks villa lainnya. Di antara dinding kedua kompleks tersebut terdapat parit yang panjangnya kurang dari 2 meter. Pada malam terjadinya kejahatan, pencuri yang menemukan tulang-tulang tersebut gagal mencuri dari komunitas villa. Untuk menghindari kejaran petugas keamanan, ia nekat masuk ke rumah tua keluarga Yu. Kemudian, Zhao Yu berpikir keras, mungkinkah tersangka melarikan diri dari selatan? Tetapi, dia kemudian melihat ke sepanjang dinding halaman dan merasa ada yang tidak beres. Jika tersangka melarikan diri dari selatan, bukankah itu akan membuang-buang waktu? Dan, sambil merenung, dia berjalan sepanjang tembok barat ke arah selatan dan tiba di tembok selatan. Berdiri di sana dan melihat keluar, memang ada sebuah parit di depan mereka. Parit itu ditumbuhi rumput liar dan bahkan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Ini, adegan seseorang melompat ke dalam selokan bau terbayang di benak Zhao Yu. Orang itu memegang tengkorak putih di tangannya. Meskipun kemungkinan ini sangat kecil, Zhao Yu masih berbaring di dinding selatan dan menggunakan pengenal jejak kaki untuk menjelajahi area dekat parit. Namun, tanahnya ditumbuhi rumput liar, dan lereng di kedua sisi parit sangat sempit, sehingga tidak ada yang bisa berdiri di atasnya. Setelah diperiksa, tetap tidak ada jejak sepatu yang cocok. Cek-cek, Zhao Yu sedang bersandar di dinding dan mendecakkan bibirnya ketika segerombolan nyamuk tiba-tiba terbang lewat. Beberapa dari mereka bahkan mengenai bibirnya, dan dia hampir tidak bisa memakannya. Meludah. Dia meludah beberapa kali dengan muram, lalu cepat berbalik dan duduk di dinding. Mendesah. Ini makin menarik. Bahkan tidak ada jejak kaki. Apakah tersangka terbang menjauh? Atau, dia berbalik menatap parit bau itu dan bergumam dalam hati, kau sialan yang menyelinap keluar dari parit bau itu. Ah, pahlawan, tolong kejar mimpiku yang indah. Pada saat kritis ini, ponsel Zhao Yu tiba-tiba berdering. Itu adalah Zhang Peipei. Halo, namun, setelah mengangkat telepon, suara Zheng terdengar dari seberang. Ketua tim, Anda benar lagi. Kami telah menemukan bagian tubuh mayat dan menemukan identitas almarhum. Ah, apakah aku benar? Zhao Yu bingung. Apa yang aku katakan benar? Korbannya adalah seorang model. Namanya Resuna, kata Zheng dengan gembira. 3 bulan lalu, dia berpartisipasi dalam pertunjukan bakat di kota Hailan dengan perusahaan modelnya. Setelah kejadian itu, dia tidak kembali ke perusahaan. Dia bilang akan menghabiskan beberapa hari di Hailan, tetapi saya belum mendengar kabar darinya sejak itu. Sebelum perbandingan, keluarganya baru saja mengunggah data DNA ke basis data orang hilang. Oh, seperti yang diharapkan. Tampaknya apa yang paling dikhawatirkannya telah terjadi. Ada 99% kemungkinan bahwa kasus tulang putih itu adalah pembunuhan. Zhao Yu segera memberi perintah, kirimkan padaku informasi rinci tentang orang yang meninggal itu. Dan catatan investigasi orang hilang dari kepolisian, berikan semuanya padaku. Ya, Zheng segera setuju. Oh, benar juga, Zhao Yu menambahkan dengan gembira, cari tahu juga tentang perusahaan model itu. Jika salah satu dari mereka adalah model, maka 2 lainnya mungkin. Karena Zhao Yu terlalu bersemangat, tubuhnya miring dan dia hampir jatuh dari dinding. Kehilangan keseimbangan, ia segera menggunakan tangannya untuk menopang dirinya. Pada akhirnya, karena kekuatan telapak tangannya, dia benar-benar menghancurkan semen di bagian atas tembok, dan sepotong kecil semen jatuh ke halaman. Apa-apaan ini? Setelah Zhao Yu menenangkan tubuhnya, dia melihat ke bawah hampir tanpa sadar. Siapa yang mengira bahwa dia akan tiba-tiba menemukan sesuatu? Hah, apa itu tadi? Ketua tim, apakah Anda baik-baik saja? Ada apa dengan Anda? Di telepon, Zheng masih bertanya dengan khawatir,
namun mata Zhao Yu sepenuhnya tertarik pada benda di halaman. Di tanah sangat dekat tembok, ada dua lubang kecil yang biasa-biasa saja. Bab 1392, Bukti Kunci. Zhao Yu, Ketua Tim Zhao, melihat perilaku aneh Zhao Yu, Miao Ying tidak dapat menahan diri untuk berlari menghampirinya dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Jangan bergerak. Zhao Yu sekali lagi bersandar di dinding setinggi 3 meter, menunjuk kedua lubang kecil di tanah. Lihat, apa itu? Apa? Miao Ying dengan hati-hati pergi ke sudut itu. Karena lokasinya terpencil, polisi yang bertugas mencari belum menemukannya. Ini adalah... Miao Ying berjongkok dan melihat dengan saksama ke tempat yang ditunjuk Zhao Yu. Memang ada dua lubang kecil yang tidak mencolok, dan lubang-lubang itu berbentuk persegi panjang tidak beraturan. Kamu? Miao Ying pertama-tama melihat ke lubang itu, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Zhao Yu dan bertanya, apa ini? Zhao Yu tidak menjawab pertanyaan Miao Ying. Sebaliknya, dia memutar tubuhnya ke samping, hampir menempelkan wajahnya ke dinding, dan mulai mencari sesuatu dengan serius. Ya Tuhan, ketika Zhao Yu menemukan banyak bekas goresan di dinding, jantungnya mulai berdetak lebih cepat, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Ia melihat goresan-goresan itu ada yang lama dan ada yang baru, dan seharusnya ditinggalkan oleh benda-benda logam. Saya mengerti, saya mengerti. Zhao Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap komunitas kelas atas di seberang parit, lalu menatap villa di seberang rumah lama keluarga Yu. Pada saat kejahatan terjadi, pencurinya telah melompati tembok villa, jadi mungkinkah masalahnya ada di sini? Hei, apa yang kamu mengerti? Miao Ying penasaran, tetapi saat dia bertanya, teleponnya berdering. Telepon itu dari Zheng Ke. Melihat Zhao Yu tidak menjawab untuk waktu yang lama, Zheng Ke khawatir Zhao Yu dalam bahaya, jadi dia menelepon Miao Ying untuk menanyakan keadaannya. Dia juga memberitahu Miao Ying bahwa dia telah menemukan korbannya. Baiklah, jangan khawatir, ketua tim baik-baik saja. Miao Ying menutup telepon dan bertanya lagi kepada Zhao Yu, ceritakan padaku, apa yang terjadi? Tangga, mata Zhao Yu tertuju pada villa di seberang, dan tiba-tiba dia merasakan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Dia berkata tanpa menoleh, tersangka, kemungkinan besar telah melarikan diri dengan menggunakan tangga. Ah! Miao Ying terkejut. Kenapa? Kamu melihat tangga di luar? Kenapa ada tangga? Tidak, aku tidak melihatnya. Zhao Yu bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya sangat serius. Tapi justru karena aku tidak melihatnya, jadinya jadi lebih menakutkan. Ada selokan di luar, tidak mungkin ada tangga di sini. Kalau memang ada tangga, maka... Oh, meskipun Miao Ying tidak sepenuhnya mengerti, dia merasa bahwa masalah yang ditemukan Zhao Yu seharusnya sangat penting. Miao, ketua tim Miao, Zhao Yu akhirnya mengangkat tangannya dan menunjuk ke villa di seberang jalan. Cepat dan kirim seseorang untuk memeriksa apa yang terjadi di rumah itu. Katanya dengan sungguh-sungguh. Ah, karena temboknya terlalu tinggi, Miao Ying hanya bisa mundur beberapa langkah untuk melihat villa itu. Dia bertanya dengan heran, maksudmu, ada yang salah dengan rumah itu? Hei, Zhao Yu, berhenti di sana, hei. Tanpa diduga, sebelum Miao Ying bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba melihat Zhao Yu berdiri di dinding halaman dan membuat gerakan bersemangat. Jelas sekali dia ingin melompati tembok. Jangan melompat. Tunggu kami, hei, teriak Miao Ying. Namun, Nona Miao masih agak terlalu lambat. Dia melihat Zhao Yu melompat ke udara, lalu melompati tembok halaman villa. Sialan, Miao Ying mengumpat dengan marah, lalu dengan cepat mengangkat tangannya untuk memanggil Kapten Li Yanxia yang berada di kejauhan, lalu dengan cepat berlari keluar gerbang untuk mengemudikan mobil. Padahal, jarak antara kedua tembok itu kurang dari 2 meter. Tidak akan sulit untuk melompatinya. Namun, kesulitannya adalah, karena letak geografis yang berbeda, tembok halaman komunitas kelas atas lebih tinggi, hampir setengah meter lebih tinggi dari rumah lama keluarga Yu. Oleh karena itu, mudah untuk melompat dari atas ke bawah, tetapi berbeda ceritanya jika melompat kembali. Namun,
Zhao Yu adalah seorang ahli dalam membobol kunci, jadi masalah ini tidak sulit baginya. Setelah melompat, ia menggunakan lengannya untuk meraih atap rumah. Kemudian, ia menggunakan kekuatannya untuk memanjat dan dengan mudah melompati dinding halaman seberang. Villa ini hanya setinggi 2 lantai. Meskipun fondasinya tinggi, namun jauh lebih pendek dari rumah besar keluarga Yu. Namun, villa itu didekorasi dengan sangat mewah, dan bahkan ada kolam renang kecil di halamannya. Namun, tidak ada air di kolam renang itu, jadi kolamnya kering. Zhao Yu melihat ke dalam villa, tetapi melihat pintu dan jendela tertutup, dan kaca memantulkan cahaya, jadi dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Tidak terasa ada orang di villa itu. Ia melihat ke halaman lagi dan melihat bahwa halaman itu juga sangat bersih. Selain beberapa daun yang gugur karena tertiup angin, hampir tidak ada sampah yang terlihat. Meski villa itu sepi, Zhao Yu masih bisa mencium sesuatu yang tidak biasa. Dia tidak terburu-buru melompati tembok. Sebaliknya, dia duduk di atas tembok dan menyalakan detektor tak kasat matanya. Melalui pemindaian detektor, dia segera menemukan bahwa tembok halaman ini adalah titik buta pengawasan, dan tidak ada alat penyadap yang menutupi area ini. Jadi, jika tersangka benar-benar pergi dari sini, tentu ia tidak perlu khawatir tertangkap kamera pengintai. Lagi pula, jika dia benar-benar menggunakan tangga, dia pasti akan memasuki halaman di depannya. Kemudian, Zhao Yu melompati tembok dan memasuki halaman villa. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan senjatanya. Demi keamanan penuh, Zhao Yu bahkan mengaktifkan detektor kehidupan. Jika ada orang yang mendekat, dia akan langsung tahu. Halaman villa itu tidak besar, dan ada garasi di sudut. Tidak ada mobil di garasi, tetapi untuk memastikan sesuatu, Zhao Yu masuk ke garasi terlebih dahulu. Di ujung garasi, ada ruang penyimpanan kecil untuk suku cadang peralatan, dan pintunya terkunci. Zhao Yu mengintip melalui pintu kaca dan melihat apa yang dicarinya. Di ruang grosir, ada tangga kasaya. Benar saja, Zhao Yu hanya melihatnya sekilas dan dia hampir bisa menyimpulkannya di dalam hatinya. Karena tangga ini bukan tangga berbentuk manusia, panjangnya sekitar 3 meter, yang sama tingginya dengan dinding halaman rumah tua keluarga Yu. Zhao Yu mendorong pintu hingga terbuka dengan sekuat tenaga. Setelah dia memasuki gudang, dia tidak sabar untuk berjongkok dan memeriksa kedua ujung tangga. Akhirnya, penemuan lain semakin menguatkan dugaannya. Kedua ujung tangga logam itu memiliki tanda-tanda gesekan yang jelas. Jejak semacam ini jelas disebabkan oleh sebuah tangga yang ditaruh pada kedua dinding pelataran, lalu ada yang memanjatnya. Tidak ada kesalahan, tidak ada kesalahan. Napas Zhao Yu menjadi lebih cepat. Karena tangga itu terkunci di ruang penyimpanan villa, itu berarti pengguna villa itu kemungkinan besar adalah tersangka dalam kasus tulang putih itu. Apa artinya ini? Mengapa tersangka tinggal di seberang rumah lama keluarga Yu? Mengapa dia menyatukan tulang-tulang di rumah lama keluarga Yu? Siapa orang ini? Hah! Saat Zhao Yu tengah asyik berpikir, ia tiba-tiba melihat sebuah tas di samping tangga, dan di dalam tas itu terdapat beberapa benda seperti bulu. Ini adalah... Zhao Yu membuka tas itu dan melihat bahwa benda seperti bulu itu sebenarnya adalah aksesori pada topeng. Ketika dia melihat topeng itu lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Topengnya sama persis dengan totem berwajah masam di lokasi kejadian tulang-tulang. Bang! Tepat saat Zhao Yu masih dalam keadaan terkejut, terdengar suara ledakan keras dari luar. Dia melihat sebuah mobil polisi mendobrak pintu villa, dan pengemudinya adalah Miao Ying. Bab 1393, Mengapa kau menangkapku? Didi. Sebuah mobil polisi membunyikan sirinenya 2 kali, dan mobil yang dikendarai Miao Ying ditarik keluar dari halaman. Tuan, pencarian sudah selesai. Tidak ada seorang pun di villa itu. Seorang petugas polisi setempat melapor kepada Zhao Yu dan Miao Ying. Segera beritahu tim teknis untuk datang dan menggeledah villa dengan saksama. Setelah Miao Ying memberi perintah, dia bertanya kepada yang lain, mana informasi yang aku inginkan? Apa kalian belum menemukan apapun? Saya menemukannya, saya menemukannya. Kapten Li Yanxia bergegas berlari dan berkata,
villa tersebut telah dikontrakkan ke agen perjalanan Yuhua oleh pengembang. Agen perjalanan tersebut menggunakan tempat ini untuk menerima wisatawan. Saat ini kami sedang menghubungi mereka. Agen perjalanan. Miao Ying sedikit terkejut. Jika dia seorang turis, dia seharusnya tidak tinggal lama, kan? Apakah kamu sudah memeriksa pengawasan? Aku mengerti. Anak buahku sudah berada di ruang pengawasan distrik. Bahkan sekarang, Li Yanxia masih belum pulih dari keterkejutannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zhao Yu akan dapat menemukan jalannya sampai ke tempat ini, hanya karena dia ada di sini untuk menyelidiki tempat kejadian. Jelas, kemunculan tangga dan topeng hantu itu menunjukkan bahwa tersangka kasus tulang putih itu bersembunyi di villa ini. Jika mereka bisa menangkap orang ini, kebenaran kasus itu akan terungkap. Mereka bukan turis. Pada saat ini, Zhao Yu berjalan keluar dari pintu masuk utama villa dan berkata kepada Miao Ying dan Kapten Li, dilihat dari kebutuhan sehari-hari di rumah ini, seseorang seharusnya sudah tinggal di sini untuk waktu yang lama, bukan seorang turis. Oh, Kapten Li buru-buru mendesak anak buahnya, cepat, pergi dan pastikan. Ya, bawahannya segera pergi ke samping untuk menelepon. Rumah ini terlalu bersih, tidak ada setitik debu pun. Zhao Yu menatap Miao Ying dan berkata dengan cemas, rasanya aneh. Mengapa ini mengingatkanku pada Li Dan dari kasus tangan yang hilang? Tersangka itu entah orang yang sangat menjaga kebersihan, atau seperti Li Dan, dia punya rahasia yang tak terungkapkan, kan? Kalau begitu, bukankah sebaiknya kita mulai mencarinya sekarang? Usul Miao Ying, tengkoraknya. Tidak, Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Aku punya firasat bahwa kasus ini tidak sesederhana itu. Biarkan Zhang Peipei mengirim seseorang ke sana. Cobalah untuk tidak melewatkan satu pun petunjuk. Ya, aku sudah memberitahu mereka. Miao Ying mengangguk, lalu bertanya dengan bingung, Ketua tim, bagaimana kau bisa memastikan bahwa tersangka itu ada hubungannya dengan rumah ini? Hanya berdasarkan jejak yang ditinggalkan oleh tangga. Bagaimana kau tahu bahwa tersangka tidak melarikan diri dari barat? Zhao Yu tentu saja tidak bisa berbicara tentang pengenal jejak kaki, jadi dia mengalihkan topik pembicaraan. Dia memejamkan mata dan berpura-pura shock saat berkata, tidak ada foto di rumah, dan tidak ada barang pribadi yang dapat membuktikan identitas tersangka, yang berarti identitas tersangka tidak boleh terungkap. Jadi, kita harus bersiap untuk perang jangka panjang, kata Zhao Yu sambil membuka matanya. Apakah kamu sudah memasang kamera pengintai di lingkungan sekitar? Ya, jawab Li Yanxia. Detektif Zhao, saya baru saja bertanya kepada petugas keamanan malam itu. Dia mengatakan bahwa pencuri yang menemukan tulang-tulang itu melompat di sepanjang dinding luar villa ini dan masuk ke rumah tua keluarga Yu. Petugas keamanan ingat betul bahwa villa itu gelap saat itu, dan tidak ada seorang pun di dalam. Li Yanxia berkata dengan tergesa-gesa, mereka begitu sibuk mengejar pencuri itu. Jika ada orang di villa itu, mereka pasti akan keluar untuk memeriksa. Zhao Yu mengangguk. Alasan mengapa tidak ada seorang pun adalah karena orang itu berada di rumah lama keluarga Yu. Laporkan. Pada saat ini, seorang petugas polisi kriminal berlari dan melaporkan, kami telah mengonfirmasi melalui agen perjalanan bahwa villa itu disewakan kepada seorang dokter gigi bernama Liang Perseverance. Lihat, dia mengulurkan tangan dan menyerahkan selembar kertas. Ini alamat yang diberikan oleh agen perjalanan. Pria ini mengelola klinik swasta. Liang Weiwen, Zhao Yu dan Miao Ying saling berpandangan, merasa nama itu sangat asing. Ayo pergi. Zhao Yu mengambil catatan itu dan berjalan keluar pintu bersama Miao Ying. Aduh, kita tidak bisa melakukan itu. Li Yanxia merasa bahwa ini adalah masalah serius dan khawatir Zhao Yu dan Miao Ying akan berada dalam bahaya. Dia segera melambaikan tangan kepada bawahannya dan meminta mereka untuk berpencar menjadi satu tim untuk mengikuti Zhao Yu dan Miao Ying. Asteris berdecit. Asteris. Kali ini, Zhao Yu secara pribadi mengendarai mobil polisi ke sasaran. Menurut peta, klinik gigi Liang Wenli berjarak 10 km dari lingkungan sekitar, jadi mereka seharusnya bisa segera sampai di sana. Akan tetapi, Zhao Yu tidak berpikir bahwa mereka mungkin dapat menangkap tersangka.
Seperti yang diharapkan, di dalam mobil, Miao Ying melihat ponselnya dan melapor kepada Zhao Yu. Nama Liang Perseverance itu palsu, tidak ada orang seperti itu. Tapi, klinik giginya memang ada, dan ada prosedur formalnya. Petugas, kami menemukan gambar tersangka di kamera pengintai. Li Yanxia, yang duduk di kursi belakang, menyerahkan ponselnya dan berkata, ini terekam oleh kamera pengintai yang paling dekat dengan villa. Lihat. Miao Ying mengambil telepon dan menunjukkannya kepada Zhao Yu. Pada dini hari, sebuah mobil berwarna putih melaju keluar dari villa. Karena pencahayaan, wajah orang tersebut tidak dapat terlihat jelas dalam video. Yang dapat dilihatnya hanyalah seorang pria berkacamata dan berjas. Orang ini, apa latar belakangnya? Dia tidak terlihat seperti orang asing, kan? Li Yanxia mengerutkan kening dan berkata, benda-benda misterius itu sepertinya tidak berasal dari Tiongkok. Mungkinkah ada seorang kaki tangan? Tanyanya. Kapten Li, Zhao Yu tidak menjawab pertanyaannya, tetapi memerintahkan sambil mengemudi, minta anak buahmu untuk menemukan foto tersangka yang jelas dan menyiapkan surat perintah penangkapan sesegera mungkin. Oh, baiklah, baiklah. Setelah Kapten Li setuju, dia bertanya dengan gugup, kenapa? Apakah kamu khawatir bahwa orang ini sudah melarikan diri? Saya melihat di tempat tidur tersangka, ada jejak pakaian yang sedang dikemas, kata Zhao Yu dengan khawatir. Saya khawatir kita sudah terlambat. Oh, aku mengerti. Kapten Li segera mengangkat teleponnya. Aku akan melakukannya sekarang. Ketua tim Miao, Zhao Yu bertanya kepada Miao Ying, apakah Zhang forensik hanya memastikan tubuh korban? Di mana keempat anggota tubuhnya? Tidak, jawab Miao Ying. Zhengke bertanya ke perusahaan model, dan hanya ada satu orang yang hilang. Aneh, siapa dua orang lainnya? Zhao Yu merenung, lalu mempercepat laju mobilnya menuju tujuannya. Dengan keterampilan mengemudi Zhao Yu yang luar biasa, dia hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk mencapai tujuannya. Klinik gigi itu terletak di kota kecil di zona teknologi tinggi kota Highland. Daerahnya relatif terbuka dan bukan daerah yang ramai. Zhao Yu tidak sabar untuk segera mengendarai mobilnya masuk ke dalam rumah dan menabrakannya sampai ke pintu, lalu menghentikan mobilnya dengan bunyi berderit. Dia segera mengeluarkan pistolnya dan bergegas masuk bersama Miao Ying. Cepat sekali, cepat sekali. Li Yanxia sama sekali tidak bisa mengimbangi kecepatan kedua orang ini. Dia terlambat beberapa detik sebelum memimpin anak buahnya untuk bergegas ke klinik gigi. Akhirnya, ketika mereka bergegas masuk, mereka melihat Zhao Yu dan Miao Ying sudah menahan seorang pria berjas putih dan berkacamata sambil menodongkan pistol. Bicaralah, siapa namanya? Miao Ying bertanya dengan keras. Anehnya, pria berjas putih itu tidak tampak panik. Dia meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan menjawab dengan tenang, Liang Weiwen. Siapa kalian? Polisi. Zhao Yu berteriak, kalian ditangkap. Tahukah kalian mengapa aku menangkap kalian? Oh, begitu. Pria itu berkata perlahan, lalu menunjuk ke sebuah tas ransel di atas meja kopi dan berkata, aku tahu, aku tahu. Mungkin, untuk ini. Hah, Li Yanxia sudah sangat dekat dengan tas ransel itu. Tanpa berpikir panjang, dia mengulurkan tangan untuk membuka tas itu. Hasilnya, tengkorak kerangka berwarna putih muncul. Bab 1394, ada apa? Ah, Kapten Li sangat terkejut hingga dia hampir membuang ransel berisi tengkorak itu. Jangan bergerak. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, polisi lainnya juga mengeluarkan senjata mereka dan dengan gugup mengarahkannya ke dokter gigi bernama Liang Perseverance. Namun, Liang Weiyi tetap tenang dan tak terlukiskan. Ketenangannya sama sekali tidak sesuai dengan suasana tegang di klinik. Seolah-olah semua hal yang terjadi di hadapannya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Liang Weiwen, teriak Zhao Yu, katakan padaku, apa yang terjadi? Tengkorak siapa ini? Apakah kau membunuhnya? Bicaralah. Petik 2. Petik 2. Namun, Liang Weiyi tidak menjawab pertanyaan itu. Dia hanya meletakkan tangannya di belakang kepalanya dengan ekspresi kosong, seolah-olah dia sedang bermeditasi. Kamu, Zhao Yu melotot padanya. Jika dulu, dia pasti sudah menendang orang ini di pagi hari,
tetapi sekarang dia adalah seorang pegawai negeri, jadi dia hanya bisa mengikuti hukum. Dia memberi isyarat kepada Lianxia dan yang lainnya dengan matanya. Pergi, borgol dia. Kapten Li mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu, dan segera memerintahkan petugas polisi untuk maju dan mengikat tangan Liang Weiyi di belakang punggungnya, lalu memborgolnya. Setelah itu, seseorang datang untuk menggeledah jasadnya. Liang Weiyi tidak melawan. Dia menatap Zhao Yu dan polisi lainnya dengan tenang, seolah-olah dia sudah siap menghadapi ini. Tepat setelah Liang Weiyi diborgol, Zhao Yu berkata kepada salah satu petugas polisi yang bertugas memeriksa tubuh, lepaskan sepatunya dan biarkan aku melihat. Polisi itu sedikit terkejut, tetapi dia tetap mengikuti instruksi Zhao Yu. Namun, saat dia membungkuk, Zhao Yu menghentikannya. Lupakan saja, tidak perlu. Zhao Yu melihat sepatu Liang Weiyi dan berkata, ini sepasang sepatu kulit. Kemudian, Zhao Yu melihat sekeliling klinik, tetapi dia tidak melihat sepatu lain. Ternyata, meskipun tersangka pada dasarnya telah dikonfirmasi, Zhao Yu masih ingin menemukan sepatu Liang yang gigih dan membandingkannya dengan pengenal jejak kakinya sendiri, untuk berjaga-jaga. Dia ingin melihat apakah itu sama dengan jejak kaki yang ditemukan di tempat kejadian perkara kasus tulang putih. Sebelumnya, Zhao Yu telah mencari di villa Liang Weiyi, namun dia tidak dapat menemukannya. Jadi dia mengira bahwa dia telah memakainya di kakinya. Namun, dia tidak menyangka Liang Weiyi mengenakan sepasang sepatu kulit dan bukannya sepatu kets. Zhao Yu tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa kali ini, kemenangan tampaknya datang terlalu cepat. Dia khawatir bahwa dia telah melewatkan sesuatu, atau bahwa dia telah menangkap orang yang salah. Maka dari itu, Zhao Yu dengan cermat mengamati kegigihan orang yang bernama Liang ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pria itu tingginya kurang dari 1,65 meter dan tampak berusia 40-an. Dia kurus dan memiliki potongan rambut cepak. Meskipun dia mengenakan kacamata, itu tidak dapat menyembunyikan alisnya yang tebal dan hitam, yang membuatnya tampak seperti pembunuh. Zhao Yu telah melihat banyak penjahat sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat orang seperti Liang Weiyi. Orang ini seperti zombie tanpa detak jantung. Berdiri berhadapan, orang tidak dapat merasakan gejolak emosi apapun darinya. Liang Yiwen, kamu ditahan atas tuduhan pembunuhan. Miao Ying berkata kepada pria itu dengan serius, jika kamu mengakui kejahatanmu sekarang, itu akan membantu persidanganmu di masa mendatang. Sekarang, beritahu kami. Miao Ying menunjuk tas ransel di kejauhan. Siapa orang itu? Mengapa kau membunuhnya? Petik 2. Liang Weiyi mengangkat kepalanya dan menatap Miao Ying. Matanya tiba-tiba berbinar, dan dia berkata dengan suara aneh, ada wanita dengan tubuh sebagus itu di kepolisian. Kalau saja aku tahu. Hehe. Perkataan Liang Weiyi membuat rambut semua orang berdiri tegak. Oh. Zhao Yu tiba-tiba mencium sesuatu dan dengan cepat bertanya, jadi, kamu membunuh model-model itu karena mereka memiliki bentuk tubuh yang bagus. Mendengar perkataan Zhao Yu, semua polisi terkejut dan bulu kuduk mereka merinding. Bibir Liang Weiyi melengkung, memperlihatkan senyum menyeramkan. Dia berkata dengan tenang, jangan buang-buang energi, petugas. Aku hanya meremehkan kalian. Aku tidak menyangka kalian akan menemukanku secepat ini. Liang Weiyi berkata dengan jahat, sepatu yang kalian inginkan ada di mobilku. Setelah itu, dia menunjuk meja dengan dagunya dan melihat kunci mobil dengan logo Toyota di atas meja. Oh, perilaku pihak lain mengejutkan Zhao Yu. Baiklah, Zhao Yu meraih kunci dengan satu tangan, lalu mengangguk kepada Lianxia dan yang lainnya, sambil berkata, mari kita bawa dia kembali ke kantor polisi dulu. Ketika saatnya tiba, kita akan menggunakan bukti untuk berbicara. Mari kita lihat apakah kalian masih akan keras kepala. Kalian, bawa tersangka ke dalam mobil. Lianxia segera memberi perintah kepada bawahannya, kalian, geledah klinik secara menyeluruh lalu jaga di sini. Siapapun yang masuk, interogasi mereka dengan cermat dan verifikasi identitas mereka. Ya, setelah menerima perintah, polisi kriminal segera mulai bergerak. Karena semua orang telah ditugaskan,
Lianxia harus secara pribadi mengambil ransel berisi tengkorak itu dan mengirimkannya ke mobil polisi. Saat ini, Zhao Yu sudah datang ke tempat parkir di pintu masuk dengan kunci mobilnya. Seperti yang telah dilihatnya di kamera pengawas sebelumnya, dia dengan cepat menemukan Toyota Accord putih. Alasan Zhao Yu memeriksa mobil itu sendiri adalah karena dia khawatir ada sesuatu yang mencurigakan pada mobil itu. Oleh karena itu, sebelum mendekati mobil, ia terlebih dahulu memindai mobil dengan detektor tak kasat mata. Setelah memastikan tidak ada bahaya, ia membuka bagasi dengan kunci. Melihat Zhao Yu maju untuk memeriksa, Miao Ying segera mengikutinya. Ada sebuah koper hitam di bagasi, dan di samping koper itu terdapat sepasang sepatu kets putih yang dibungkus dalam kantong plastik. Zhao Yu membuka kantong plastik dan mengeluarkan sepatu, lalu membandingkannya dengan pengenal jejak kaki. Pelacak segera menyalakan lampu merah, yang menunjukkan bahwa perbandingan berhasil. Jejak kakinya cocok, artinya jejak kaki di tempat kejadian perkara ditinggalkan oleh sepasang sepatu ini. Ini, jejak kakinya sangat mirip. Miao Ying tidak memiliki alat peraga apapun, jadi dia hanya bisa menilai dengan matanya. Tinggi tersangka juga cocok dengan informasi yang kita miliki. Zhao Yu, kita tidak menangkap orang yang salah, kan? Tetapi mengapa saya masih merasa ada yang tidak beres? Aku juga, Zhao Yu mengakui sambil mencoba membuka koper. Pria itu sengaja melafalkan kata-katanya saat berbicara. Dia mungkin tidak bisa berbicara bahasa Mandarin dengan baik. Benar, Miao Ying mengangguk. Aku juga menduga bahwa dia mungkin berdarah campuran atau keturunan Tionghoa. Cek. Zhao Yu tiba-tiba menyadari bahwa koper itu dikunci dengan kata sandi. Untuk mengetahui situasinya sesegera mungkin, dia tidak ragu untuk membuka bilah perangkat di benaknya dan menggunakan kunci universal. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Miao Ying, menurutku ada yang aneh dengan pria ini. Aku curiga dia punya kaki tangan, atau ada hubungan dengan sekte jahat. Benar, Miao Ying setuju dan berkata, jadi, kita perlu mencari informasi komunikasinya sesegera mungkin dan melihat dengan siapa liang kegigihan ini menghubungi. Saat Miao Ying selesai berbicara, Zhao Yu sudah membuka kopernya. Di dalam koper, ada pakaian yang sudah disetrika dan dilipat dengan rapi. Tentu saja, Zhao Yu tidak tertarik dengan pakaian itu. Dia segera menyingkirkan pakaian itu ke samping untuk melihat apa lagi yang ada di baliknya. Ketika pakaian itu dibuka, Zhao Yu dan Miao Ying keduanya tercengang. Di bagian bawah koper, ada banyak benda yang familiar namun menakjubkan. Pertama-tama, ada beberapa gulungan uang yang diikat dengan karet gelang. Ada RMB, dolar AS, euro, dan sebagainya. Di samping uang itu ada setumpuk dokumen. Semuanya adalah paspor. Ketika dia membuka paspor itu, foto di dalamnya sebenarnya adalah orang yang sama. Itu adalah kegigihan Liang. Zhao Yu dan Miao Ying saling berpandangan dan tiba-tiba merasakan firasat buruk. Zhao Yu segera menggulir ke bawah dan menemukan tas peralatan. Ada belati tajam, parutan, dan beberapa peralatan aneh di dalam kotak itu. Semuanya sangat tajam dan berkilau dingin, memancarkan hawa dingin yang suram. Aku akan memotong. Zhao Yu terkejut, dan dia berteriak dengan marah, cucu ini. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Bang! Tepat saat Zhao Yu menyelesaikan kalimatnya, suara tembakan terdengar dari pintu masuk klinik. Bab 1395, Bab 1394 Desperado yang sombong. Apa? Suara tembakan tiba-tiba terdengar. Di lingkungan yang tenang ini, suara itu terdengar sangat tiba-tiba. Zhao Yu dan Miao Ying terkejut dan segera melihat ke arah suara tembakan. Mereka melihat dua mobil polisi di depan klinik dalam keadaan berantakan. Ada yang berteriak, dan ada yang bersandar di pintu mobil dan melepaskan tembakan ke kejauhan. Bang! Aku akan memotong. Zhao Yu tidak sempat berpikir, ia langsung meletakkan koper putihnya dan berlari cepat ke lokasi kecelakaan. Saat dia berlari, dia akhirnya melihat dengan jelas apa yang ditembaki polisi. Tersangka, Liang Perseverance, yang mengenakan jas putih, entah bagaimana telah berhasil melepaskan diri dari tahanan polisi dan telah berlari ke persimpangan di kejauhan.
Pada saat yang sama, Zhao Yu mendengar teriakan seorang polisi. Dia menunduk dan melihat seorang polisi berlumuran darah merangkak keluar dari mobil polisi yang bertugas mengawal tersangka. Zhang kecil. Ketika Kapten Lian Xia yang sedang menembaki tersangka melihat hal itu, ia langsung berseru dan bergegas untuk memeriksa. Namun yang dilihatnya adalah Xiao Zhang telah pingsan karena kehilangan banyak darah. Aku akan melakukannya. Zhao Yu segera berlari ke depan dan menggunakan agen hemostatik yang tidak terlihat pada petugas polisi itu. Namun, peringatan sistem berbunyi. Sistem memberitahu Zhao Yu bahwa target telah mati, dan perangkat itu tidak efektif. Zhang kecil, Li Yanxia memeluk polisi itu erat-erat dan berteriak, tetapi kawan yang bernama Zhang kecil itu sudah memejamkan matanya. Brengsek, Zhao Yu kemudian melihat leher Xiao Zhang telah tertusuk beberapa kali oleh senjata tajam. Karena arterinya tertusuk, darah mengalir keluar seperti mata air. Li Yanxia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam mobil. Dia sangat takut sehingga dia menggigil lagi. Dia melihat bahwa dua petugas polisi lainnya di dalam mobil juga ditikam seperti Xiao Zhang. Mereka berlumuran darah dan tidak bergerak. Ini. Li Yanxia telah menjadi seorang polisi kriminal selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengalami pukulan yang begitu serius. Dia langsung gemetar dan tidak tahu harus berbuat apa. Zhao Yu tidak menyangka keadaan akan berubah menjadi seburuk itu, jadi dia segera menggunakan agen hemostatik tak kasat mata pada dua petugas polisi itu. Pada akhirnya, petugas di kursi pengemudi mengalami sedikit luka, dan agen hemostatik segera bekerja. Namun, petugas polisi lain di kursi belakang tidak seberuntung itu. Seperti Xiao Zhang, dia tidak memiliki tanda-tanda vital. Sialan. Zhao Yu membanting pintu mobil dengan keras, amarahnya memuncak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia melihat bahwa Liang Weiyi, setelah berlari ke ujung jalan, benar-benar melompat dan dengan gesit melompat ke sebuah mobil van kargo. Seolah-olah dia mengenal King Gong. Dia menarik bagasi mobil van dengan satu tangan, dan jari-jari kakinya menyentuh bemper. Gerakannya bahkan tampak sedikit ringan. Astaga, Zhao Yu mengepalkan tangannya dan segera berlari ke mobil polisi lainnya untuk membuka pintu, ingin mengejar. Namun, seorang polisi segera melangkah maju dan mengingatkan, "Pak, kami tidak bisa. Bannya bocor." Zhao Yu begitu cemas sehingga dia segera mengeluarkan senjatanya dan berlari ke depan seperti orang gila. Dia baru saja berlari beberapa langkah ketika sebuah mobil putih tiba-tiba berhenti di depannya. Dia mendongak dan melihat bahwa itu adalah Toyota Accord milik Liang Weiyi, dan pengemudinya adalah Miao Ying. Saat Miao Ying memegang kunci mobil, dia mengendarai mobil Liang Weiyi dan melambai ke Zhao Yu. Zhao Yu, masuk ke mobil. Zhao Yu sangat gembira. Dia segera berlari ke depan mobil dan bergegas masuk. Setelah masuk ke dalam mobil, Miao Ying segera menginjak gas dan mengejar mobil van Liang Weiyi. Bagaimana ini bisa terjadi? Miao Ying sedang mengemudi sambil berteriak tak percaya, siapa dia sebenarnya? Bagaimana dia bisa lepas dari borgol? Bagaimana dia melancarkan serangan? Kami sudah menggeledah tubuhnya. Agen khusus. Zhao Yu menjawab dengan cepat, begitu banyak paspor, begitu banyak uang, begitu banyak alat pembunuh. Dia jelas agen khusus. Sialan, dia membunuh dua rekan kita tidak bisa membiarkannya lolos. Miao Ying terkejut, dan segera melaju dengan kecepatan tercepat. Saat itu, Zhao Yu bahkan telah menyiapkan pesawat terbang dan jubah tembus pandangnya sendiri dari perangkatnya. Jika mobil tidak dapat mengejar tersangka, dia akan mengambil tindakan ekstrim. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan orang berbahaya ini lolos. Namun, ketika Miao Ying melewati persimpangan untuk mengejar mobil kargo itu, mereka berdua tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dalam mobil kargo itu. Brengsek, Miao Ying mengumpat dan segera menginjak gas untuk mengejarnya. Saat dia sampai di sana, tidak ada seorang pun di dalam mobil van itu. Hentikan mobilnya. Miao Ying melaju melewati mobil kargo itu,
lalu tiba-tiba memutar bagian depan mobil itu dan memaksanya berhenti. Hei, apa yang kalian lakukan? Apa kalian tidak ingin hidup? Kita hampir menabraknya. Sopir truk itu berkeringat dingin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Namun, ketika dia melihat senjata Miao Ying dan Zhao Yu, dia sangat takut sehingga dia tidak berani mengatakan apapun. Zhao Yu segera keluar dari mobil dan membuka pintu mobil van. Mobil van itu penuh dengan minuman, jadi hampir mustahil untuk menyembunyikan siapapun. Kemudian, dia memeriksa lagi atap, bagian bawah, dan kokpit, tetapi tetap tidak ada tanda-tanda tersangka. Fiuh, Zhao Yu terengah-engah. Ia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, Liang Weiyi telah menghilang. Ia berusaha keras mengingat situasi tadi, mencoba mencari ke arah mana tersangka mungkin melarikan diri. Seharusnya, Miao Ying berpikir cepat dan berkata, tempat yang baru saja kita belokkan. Apakah kamu melompat dari sana? Tapi tidak ada sabuk hijau di kedua sisi jalan. Pemandangannya luas. Tidak mungkin kita tidak bisa melihatnya dalam 1 atau 2 detik, kan? Tidak ada mobil besar yang lewat tadi, jadi dia tidak mungkin pindah ke mobil lain secepat itu. Si brengsek ini. Tiba-tiba, Zhao Yu teringat sesuatu. Dia menepuk pahanya dan berkata kepada Miao Ying, "Oh, kita lupa. Ada lubang jembatan di sudut jalan." Sebuah jembatan. Miao Ying tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu dan berkata, "Di atas lubang jembatan itu ada sebuah jembatan." Maksudmu, dia memanjatnya. Apakah mungkin untuk memanjat jembatan dari mobil berkecepatan tinggi? Entah itu mungkin atau tidak. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Kita tidak punya cara untuk mengejarnya. Ayo pergi. Zhao Yu melambaikan tangannya. Ada kamera pengintai di jembatan. Kita lihat saja nanti. Mendengar perkataan Zhao Yu, Miao Ying tidak punya pilihan selain kembali ke kesepakatan dan mengendarai mobil kembali. Pada saat ini, Kapten Li juga bergegas datang dengan taksi. Melihat Zhao Yu dan orang lainnya tidak menangkap penjahat itu, dia segera mengajukan permohonan kepada atasan untuk memulai perintah pencarian orang di kota. Rekan-rekan saya berkata, dalam perjalanan kembali ke klinik gigi, Lianxia berkata dengan penuh semangat kepada Zhao Yu dan Zhao Yu, mereka tidak tahu bagaimana tersangka membuka borgol. Namun, seseorang melihat bahwa dia memiliki benda hitam tajam di tangannya. Itu pasti senjatanya. Mungkin, itu semacam jarum baja. Miao Ying bingung. Bisa jadi disembunyikan di ikat pinggangnya, atau, saat melihat ketiga rekannya tergeletak di genangan darah, Miao Ying terdiam. Ambulans datang dengan sangat cepat. Ketika Zhao Yu dan 2 orang lainnya kembali ke klinik, ambulans sudah merawat satu-satunya polisi yang masih hidup. Zhao Yu memberitahu Kapten Li tentang jembatan tersebut dan memintanya untuk mendapatkan video guna memeriksa rute pelarian tersangka. Namun pada saat itu, seorang anggota polisi kriminal tiba-tiba berlari menghampiri sambil membawa tas barang bukti. "Kapten, pemimpin." Dia mengangkat tas bukti di depan semua orang dan berkata, "Telepon berdering. Telepon berdering. Ini milik tersangka." Oh, Zhao Yu segera membuka tas bukti dan mengeluarkan ponsel di dalamnya. Ponsel ini milik tersangka, Liang Yi. Kemudian, Zhao Yu melirik Miao Ying. Setelah keduanya saling berpandangan, Zhao Yu menekan tombol pengeras suara dan menjawab telepon. "Hei!" Akhirnya, suara yang tiba-tiba berdering di telepon membuat hati semua orang menegang lagi. Karena orang di telepon itu tidak lain adalah Liang Ketekunan sendiri. Bab 1396, Permintaan Buronan. Zhao Yu telah memecahkan banyak kasus, tetapi dia belum pernah melihat penjahat yang begitu gila. Tersangka Liang Weiyi baru saja melarikan diri, dan dia masih berani memanggilnya. Itu benar-benar tidak masuk akal. Zhao Yu bahkan mengira bahwa dia salah dengar. Suara pria di telepon itu mirip sekali dengan suara Liang Yi. Akan tetapi, ketika pihak lain menyampaikan isi yang spesifik, Zhao Yu dan yang lainnya tidak dapat lagi memiliki keraguan. "Polisi, dengarkan baik-baik." Liang Weiyi menekankan kata-katanya melalui telepon, "Kembalikan tengkorakku. Jika tidak, kau akan menyesal. Aku akan menidurimu." Zhao Yu ingin mengutuk ratusan kali, tetapi pada saat kritis,
akal sehat menang. Dia punya firasat pasti ada alasan mengapa Liang Weiyi meneleponnya begitu cepat dan meminta tengkorak itu dengan tergesa-gesa. Karena itu, dia menahan amarahnya dan berpura-pura bodoh. Tengkorak yang mana? Siapa itu? Saat Zhao Yu berbicara, Kapten Li Yanxia sangat cemas. Karena dia tidak membawa peralatan pelacak, dia masih tidak dapat melacak sumber sinyal ponsel. Namun, Zhao Yu tahu bahwa ada pelacak sinyal profesional di perangkatnya. Dia sudah menggunakannya dan sedang melacak pihak lain. Kau tak perlu berpura-pura bingung, kata Liang Weiyi dengan galak, kau seharusnya tahu tengkorak yang mana itu. Baiklah, aku tahu. Alat pelacak itu butuh waktu untuk menemukannya, jadi Zhao Yu mulai mengulur waktu. Tengkorak itu ada bersamaku, kemarilah dan ambillah. Liang Weiyi mendengus dingin dan berkata dengan muram, hentikan omong kosong itu, bagaimana kalau kita bertaruh? Tuliskan alamatnya, nomor 267, Desa Tangyu. Apa? Desa burung yang mana? Nomor berapa? Zhao Yu berpura-pura bodoh. Itu masalahmu jika kau tidak bisa mendengarku, Liang Weiyi melanjutkan, aku akan ke sana untuk membunuh seseorang. Jika kau bisa menyelamatkannya sebelum aku melakukannya, aku akan menyerahkan diri. Tapi kalau kau tidak bisa menyelamatkannya, maka kau harus mengembalikan tengkorak itu kepadaku. Para polisi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Liang yang gigih. Tidak seorang pun pernah mengalami hal aneh seperti itu sebelumnya. Seorang buronan benar-benar berani bertaruh dengan polisi, dan itu adalah taruhan yang aneh. Apa itu? Untuk mengulur waktu, Zhao Yu berpura-pura bodoh. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Sinyalnya tidak begitu bagus. Apaan nih? Namun, pihak lain menutup telepon tanpa ragu-ragu. Karena waktunya terlalu singkat, mereka bahkan tidak dapat menemukan pelacak sinyal Zhao Yu. Bajingan, Zhao Yu segera mengambil ponselnya dan melihatnya. Ia melihat bahwa masih ada ide penelepon dalam catatan panggilan, dan itu adalah nomor telepon biasa. Dia segera menelepon kembali, tetapi teleponnya sudah sibuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapten Li Yanxia mengerutkan kening dan berkata, Desa Nelayan Tang berada di Kabupaten Yanghai. Setidaknya 40 km. Apa maksudnya? Mengapa dia membunuh orang di Desa Nelayan Tang? Siapa yang harus kubunuh? Baru saja, Miao Ying khawatir tidak ada rekaman di telepon, jadi dia sudah merekam panggilan itu dengan teleponnya sendiri. Pada saat ini, dia memutar ulang kata-kata Liang Weiyi lagi. Nomor 267 di Desa Tangyu, aku akan ke sana untuk membunuh seseorang. Dengarkan, kata Miao Ying. Saat Liang Weiyi sedang berbicara, aku mendengar bel berbunyi. Menabuh lonceng. Wow, Kapten Li menunjuk ke arah utara dengan heran dan berkata, gereja. Ada katedral Katolik di sana, jadi lonceng itu pasti berasal dari sana. Jaraknya paling jauh 300 hingga 400 meter. Itu terlalu dekat. Setelah itu, Kapten Li segera mengumpulkan anak buahnya dan menyuruh mereka pergi ke gereja untuk memeriksa. Namun, Zhao Yu mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tidak ada gunanya. Dia tidak bisa tinggal di sana. Benar sekali, kata Kapten Li dengan cemas. Dia bertaruh dengan kita bahwa dia akan membunuh seseorang, jadi dia pasti sudah berangkat. 40 km bukanlah jarak yang dekat, kita pasti bisa sampai di sana sebelum dia. Selain itu, kita dapat menggunakan pengaturan lalu lintas dan mendirikan pos pemeriksaan untuk mencari. Saya tidak percaya dia bisa terbang di atasnya. Tunggu, Zhao Yu mengangkat tangannya dan berkata, jangan khawatir, biarkan aku memikirkannya. Kita tidak bisa begitu saja mempercayainya hanya karena dia bilang ingin pergi ke suatu tempat untuk membunuh orang, kan? Semua orang terdiam setelah mendengar ini. Pikiran Zhao Yu berpacu saat dia menunjuk ke udara dan berkata, ini bisa jadi tipuan untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Penjahat itu sangat licik. Mungkin fokusnya hanya pada tengkorak itu. Tengkorak. Dia segera bertanya, di mana tengkoraknya? Kapten Li berbalik dan mengambil ransel dari petugas polisi lainnya. Dia menyerahkannya kepada Zhao Yu dan berkata,
Untungnya, saya sedang memegangnya saat kecelakaan itu terjadi. Zhao Yu masih khawatir, jadi dia segera membuka tasnya. Baru setelah melihat tengkorak itu aman dan sehat, dia menghela napas lega. Ya, saya juga punya perasaan yang sama, kata Miao Ying. Ketika penjahat itu menyebut tengkorak, nadanya sedikit berbeda. Dia pasti sangat peduli tentang hal itu. Karena itu, targetnya adalah tengkorak itu. Berdengung, berdengung. Begitu Miao Ying selesai berbicara, beberapa mobil polisi tiba di tempat kejadian. Mereka semua adalah bala bantuan yang dikirim oleh kantor polisi. Setelah lebih dari 10 petugas polisi keluar dari mobil, mereka segera bergegas melapor kepada Zhao Yu. Li Yanxia, tentu saja, mengenal mereka, dan segera memperkenalkan mereka kepada Zhao Yu. Bagaimana dengan ini? Perintah Zhao Yu, kalau ini benar-benar tipu daya untuk memancing harimau keluar dari gunung, maka dia akan kembali untuk menyambar makanan dari mulut harimau, atau mencari cara untuk bergerak dalam perjalanan kita ke desa nelayan Tang. Jadi, kita akan melakukan yang sebaliknya. Kapten Li, kata Zhao Yu, kirim saja aku sekelompok orang. Kita akan pergi ke desa nelayan Tang untuk memeriksa situasinya. Ketua tim Miao, katanya kepada Miao Ying, saya serahkan tengkorak itu padamu. Jangan terburu-buru mengembalikannya ke kantor polisi. Kalian siapkan penyergapan di sini kalau orang itu kembali. Meskipun Miao Ying ingin pergi bersama Zhao Yu, dia memikirkan urgensi kasus tersebut dan mengangguk setuju. Kapten Li, kata Zhao Yu kepada Li Yanxia, kita ini pejabat, dia bandit, kita tidak perlu berlomba dengannya. Panggil pasukan polisi terdekat ke desa dan suruh mereka bergegas. Juga, periksa alamat yang diberikan oleh buronan itu dan lihat siapa yang tinggal di sana. Jika perlu, kamu dapat menghubungi mereka terlebih dahulu untuk berjaga-jaga. Ya, saya akan segera menyelesaikannya. Kapten Li menerima perintah itu dan pergi. Zhao Yu menutup tasnya dan menyerahkannya kepada Miao Ying. Pada saat yang sama, dia berkata, bertindaklah sesuai situasi, lebih baik berhati-hati. Jangan khawatir. Baiklah. Miao Ying setuju, lalu berkata pada Zhao Yu, kamu juga harus berhati-hati. Penjahat ini bukan orang biasa. Jika kamu bertemu dengannya, jangan gunakan kekerasan. Mengerti. Setelah Zhao Yu setuju, orang-orang dan mobil yang dikirim Kapten Li pun tiba. Zhao Yu memberi isyarat agar dia tenang, lalu masuk ke mobilnya dan meninggalkan klinik. Tuan, setelah masuk ke dalam mobil, para polisi berjaga-jaga. Pengemudi memperkenalkan Zhao Yu dengan gugup, kita berjarak 37,5 km dari desa nelayan Tang. Jika kita mengambil jalan raya yang berkelok-kelok, kita pasti bisa sampai dalam waktu setengah jam. Kami sudah memberitahu jalan raya itu. Belok kanan. Zhao Yu mengabaikan laporan pengemudi, tetapi menyuruhnya untuk berbelok ke arah yang berlawanan. Tuan, ini, belok kanan salah. Pengemudi itu berkeringat dingin. Aku bilang, belok kanan. Apakah kamu mengerti? Zhao Yu bertanya, menekankan kata-katanya. Pengemudi itu tidak berani melawan, jadi dia langsung membelokkan mobilnya ke kanan. Ketika mereka sampai di jalan layang, Zhao Yu mengangkat tangannya dan berkata, baiklah, hentikan mobilnya. Semua polisi di dalam mobil tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu. Berderit, pengemudi harus menghentikan mobilnya. Zhao Yu membuka pintu mobil dan berjalan langsung ke jembatan layang. Bab 1397, Kecepatan Membunuh. Klinik itu terletak di zona teknologi tinggi kota Highland, yang bukan merupakan daerah yang ramai. Ketika Zhao Yu berjalan ke jembatan, tidak ada seorang pun di sana. Lalu lintas di bawah jembatan tidak sepadat yang dibayangkannya. Mobil-mobil bergerak maju mundur, seolah-olah memperlambat laju seluruh kota. Setelah mengikuti Zhao Yu ke jembatan, para polisi tentu saja merasa cemas dan bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Zhao Yu ingin datang ke sini. Kemudian, sesuatu terjadi yang membuat mereka semakin bingung. Zhao Yu sedang melihat sesuatu di jembatan. Dia tiba-tiba berjongkok dan mengendus pagar seperti anjing pemburu. Ini, para polisi saling menatap. Mereka ingin bertanya, tetapi mereka takut membuat detektif itu marah. Tentu saja,
Yang tidak diketahui polisi adalah, ketika Zhao Yu berada di klinik, dia telah diam-diam menggunakan alat pelacak tak terlihat untuk melacak bau tersangka, Liang Perseverance. Fungsi pelacak tak kasat mata ini mirip dengan hidung anjing. Ia dapat melacak tersangka melalui bau. Dulu, ketika Zhao Yu memecahkan kasus jatuhnya saudara perempuan Chen dari gedung di Kinsan, dia telah menggunakan alat ini, dan alat ini memainkan peranan yang krusial. Sekarang, Zhao Yu berpikir bahwa ia dapat menggunakan perangkat ini untuk mencoba dan melihat apakah ada penemuan baru. Mengenai taruhan pembunuhan di desa nelayan Tang, dia tidak terlalu memperdulikannya. Karena menurutnya, meskipun pembunuhnya benar-benar ingin membunuh seseorang, tidak mungkin dia begitu berani menantang polisi dan bertaruh. Jadi, Zhao Yu menyimpulkan bahwa taruhan pembunuhan itu hanya kedok dan Liang Weiyi pasti menyimpan sesuatu di balik lengan bajunya. Apalagi, polisi setempat sangat dekat dengan tempat kejadian perkara, jadi mereka pasti bisa tiba di tempat kejadian perkara lebih awal. Bila airnya terlalu jernih, tidak akan ada ikan, dan bila seseorang terlalu cemas, mereka akan kehilangan kebijaksanaannya. Itulah yang disimpulkan Zhao Yu setelah pengalaman detektifnya. Jadi dia memutuskan untuk melakukan yang sebaliknya. Dia ingin melihat trik macam apa yang dimiliki Liang Weiyi. Pada akhirnya, ketika Zhao Yu tiba di tengah jembatan dan mengendus pagar, lampu indikator alat pelacak benar-benar menyala. Aku akan memotong. Zhao Yu tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Tampaknya Liang Weiyi benar-benar telah melarikan diri melalui jembatan. Oh, ia teringat ketinggian mobil kargo itu, yang hanya cukup bagi satu orang untuk memanjat ke jalan layang. Terlebih lagi, kecepatan mobil van pengangkut barang itu tidak terlalu cepat saat itu. Jika dia melakukannya sendiri, dia seharusnya bisa berhasil. Namun, meskipun aroma tersangka ditemukan, pelacak mengatakan kepada Zhao Yu bahwa aroma tersangka sangat lemah, dan akan segera menghilang sepenuhnya. Tampaknya waktu Liang Weiyi di jembatan sangat singkat. Zhao Yu melihat sekeliling dan melihat bahwa satu sisi jembatan terhubung ke taman, sementara sisi lainnya mengarah ke suatu tempat dengan lebih banyak bangunan. Pada saat itu, Zhao Yu tidak memerlukan pelacak untuk mengetahui bahwa Liang Weiwen pasti telah memilih arah di mana bangunan lebih terkonsentrasi, karena lebih mudah untuk melarikan diri di tempat yang ramai. Oleh karena itu, Zhao Yu tidak banyak berpikir dan segera mempercepat langkahnya, mengikuti bau tersangka. Hah! Para polisi itu sama sekali tidak dapat mengimbangi kecepatan Zhao Yu. Setelah Zhao Yu meninggalkan mereka jauh di belakang, mereka segera mengejarnya. Tepat saat Zhao Yu berjalan menyusuri jembatan dan tiba di trotoar seberang, telepon genggamnya tiba-tiba berdering. Ketua Tim Zhao, saya sudah memberikan nomor telepon tersangka kepada Anda. Jika dia menelepon lagi, Anda tinggal menjawabnya menggunakan telepon Anda. Saya akan memberi Anda petunjuk. Juga, kami mengetahui bahwa desa nelayan Tang telah dihancurkan dan tidak ada seorang pun yang tinggal di sana lagi. Kata Zhao Yu. Apa? Meskipun Zhao Yu sudah siap secara mental, dia masih sedikit terkejut. Dia bertanya, lalu, bagaimana dengan nomor 2 dan 7? Bagaimana situasinya? Nomor 267. Sudah saya periksa. Kata Miao Ying, itu keluarga Zhang, seorang nelayan. Kami sudah menemukan ponsel pemiliknya, dan dia ada di rumah relokasi di Kabupaten Yanghai. Oh, lalu, Kapten Li sudah memberitahu polisi setempat. Miao Ying mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu dan langsung berkata, ada kantor polisi di dekat ruang penempatan. Anda bisa tiba di tempat kejadian dalam 2 menit. Baiklah, kata Zhao Yu. Kalau begitu kirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang keluarga ini. Meskipun Zhao Yu berkata demikian, pikirannya tidak tertuju pada telepon. Dia tetap merasa bahwa taruhan pembunuhan itu hanyalah upaya Liang Weiyi untuk menyeret pengalaman polisi ke dalamnya. Yang terpenting adalah pelacakan di depan mereka. Baiklah, kata Miao Ying. Jangan terlalu cemas, polisi setempat sudah berangkat. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Tidak perlu terburu-buru. Zhao Yu berbalik dan melihat ke arah polisi yang menyertainya, tetapi melihat bahwa mereka semua tampak malu. Setelah menutup telepon, Zhao Yu terus mengikuti jejak tersebut.
Karena sinyal penciumannya tidak stabil, Zhao Yu harus menundukkan badannya seperti anjing polisi untuk mencium baunya dengan jelas. Zhao Yu mendengus sambil berjalan, dan beberapa petugas polisi di belakangnya menggaruk telinga dan pipi mereka, membuat suasana menjadi sangat canggung. Aneh sekali, ketika Zhao Yu berjalan memasuki jalan komersial, dia tiba-tiba mendengar suara lelaki yang putus asa dari salah satu toko. Ponselku tertinggal di sini, bagaimana bisa hilang? Kamu bisa terus mencari. Wanita di toko itu menasihati, ponselmu yang rusak itu bahkan tidak bisa digunakan untuk WeChat. Tidak akan ada yang mengambilnya bahkan jika kamu membuangnya di jalan. Sudah, kenapa hilang? Pria itu berlari ke pintu dan mulai mencari di konter luar. Bos, Zhao Yu segera maju dan bertanya, apakah nomor telepon Anda dimulai dari 136? Angka akhirnya adalah 6. Ya, bagaimana kau? Bos itu mendongak dan terkejut melihat begitu banyak polisi. Dia terkejut dan berkata dengan heran, kawan-kawan polisi. Kalian datang begitu cepat. Aku baru tahu kalau ponselku hilang, dan kalian sudah tahu sebelum aku. Tuan, melihat ini, seorang polisi akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Zhao Yu, apakah maksud Anda tersangka sudah ada di sini? Lalu, yang lain menawarkan diri, saya akan memeriksa kamera pengawas. Pada akhirnya, Zhao Yu hanya menggelengkan kepalanya sedikit, lalu melanjutkan mengikuti asal baunya. Lalu, di mana ponselku? Tak lama kemudian, hanya punggung bos yang tertinggal di ujung jalan. Kemudian, Zhao Yu membawa sekelompok polisi dan berjalan melalui kawasan bisnis. Setelah berjalan sebentar, pemandangan di depan mereka tiba-tiba melebar, dan mereka tiba di sebuah alun-alun kecil dengan bebatuan air mancur. Semua orang mendongak dan melihat katedral Tuhan Surga yang megah di depan mereka. Bahkan ada lonceng besar yang dibangun di atas katedral. Zhao Yu menarik napas dalam-dalam, lalu menahan napas dan dengan hati-hati mencari aroma tersangka. Pada akhirnya, sesuatu yang mengecewakan Zhao Yu terjadi. Begitu dia sampai di halte bus, baunya tiba-tiba menghilang. Brengsek, Zhao Yu merasa tertekan. Buku petunjuk alat itu dengan jelas menyatakan bahwa alat pelacak tak kasat mata itu tidak akan berfungsi saat target berada jauh di dalam kendaraan. Namun, ada lebih dari satu hal buruk. Dia hanya berpikir tentang cara menyesuaikan kamera pengintai untuk melacak rute pelarian tersangka. Namun, telepon Miao Ying berdering lagi. Ketua tim Zhao, Suara Miao Ying rendah, dan Zhao Yu secara naluriah merasa ada yang tidak beres. Setelah kantor polisi Kabupaten Yanghai menerima perintah, mereka segera memberitahu petugas patroli terdekat. Sekarang, polisi telah menemukan desa nelayan Tang nomor 267, di mana? Miao Ying berkata dengan susah payah, mereka benar-benar menemukan mayat PCU di sana. Bab 1398, Identitas Almarhum. Desa Nelayan Tang, Kabupaten Yanghai, Kota Hailan. Pukul 10 malam, matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Desa nelayan yang setengah hancur itu mengeluarkan bau amis yang kuat. Kalau dia membuka sebuah heksagram, seharusnya itu adalah heksagram kun, kan? Saat Zhao Yu berjalan di desa nelayan, pikiran ini terlintas di benaknya. Sejak dia pergi ke rumah tua keluarga Yu untuk mengamati pemandangan pagi ini, dia telah mengalami begitu banyak perubahan yang mengejutkan seperti lampu kuda berlari. Kasus tulang putih itu menjadi semakin intens, benar-benar di luar dugaannya. Meskipun Zhao Yu tidak yakin, dia masih merasa sedikit canggung karena dia tidak bisa mendapatkan instruksi apapun dari heksagram tersebut. Dia bahkan berpikir bahwa jika dia bisa mendapatkan heksagram baru, dia mungkin bisa mencegah Liang Weiyi melarikan diri dan menyelamatkan nyawa dua polisi yang tidak bersalah itu. Tetapi, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Tuan, Anda sudah di sini. Melihat Zhao Yu dan timnya tiba, orang yang bertanggung jawab di kantor polisi setempat segera maju untuk menjelaskan situasinya. Nomor 267 adalah rumah batu. Rumah itu pernah dirobohkan sebelumnya, jadi tidak mudah untuk dirobohkan, jadi untuk sementara dikesampingkan. Saya berencana untuk menggunakan mesin untuk merobohkannya nanti. Katanya.
Orang-orang dari kantor pembongkaran mengatakan bahwa sekarang sedang musim menangkap ikan. Para nelayan sudah melaut untuk mencari ikan, dan mereka tidak dapat menemukan pekerja yang cocok untuk mulai bekerja. Jadi, desa nelayan Tang belum dipindahkan selama lebih dari sebulan, dan tidak ada yang mengawasinya. Zhao Yu mendengarkan pengantar itu sambil mengikuti orang yang bertanggung jawab. Dia segera melihat sebuah rumah batu yang sepi di antara reruntuhan. Rumah itu dikelilingi oleh barisan penjagaan. Yang meninggal adalah seorang laki-laki. Petugas yang bertugas melanjutkan, sesuai instruksi Anda, kami hanya menutup tempat kejadian perkara dan tidak mengizinkan dokter forensik untuk campur tangan. Bagus sekali. Zhao Yu melambaikan tangan kepada Zhang Peipei dan yang lainnya di belakangnya. Tim forensikku sudah tiba. Ayo kita pergi dan melihat tempat kejadian perkara dulu. Orang yang bertugas dengan cepat menyerahkan masker medis kepada Zhao Yu. Pemimpin, orang itu sudah lama meninggal, jadi sebaiknya kamu memakainya. Astaga, bau sekali. Dia menunjuk ke sekelilingnya. Kalau bukan karena bau ikan asin di desa, aku khawatir mayatnya sudah ditemukan sejak lama. Apa? Zhao Yu mengambil topeng itu dan sedikit terkejut. Dia sudah lama meninggal. Bukankah dia baru saja terbunuh? Tentu saja tidak, kata orang yang bertugas itu dengan yakin. Orang yang baru saja meninggal tidak mungkin membusuk separah itu. Cek. Zhao Yu mengerutkan kening, berpikir keras. Jika orang itu sudah lama meninggal, itu berarti mereka telah jatuh ke dalam perangkap Liang Wei lagi. Ini sama sekali bukan taruhan pembunuhan, tetapi dia hanya mengarahkan polisi ke tempat kejadian perkara. Apa yang sedang terjadi? Siapakah orang yang meninggal di rumah batu itu? Apakah Liang Weiwen membunuhnya, atau dia punya niat lain? Dengan keraguan yang mendalam, Zhao Yu mengikuti orang yang bertanggung jawab itu ke dalam rumah batu. Mayat itu ditemukan di ruang paling dalam rumah batu itu. Karena jendelanya disegel dengan papan kayu, rumah kecil itu lembab dan gelap, suram, dan menakutkan. Setelah memasuki TKP, Zhao Yu segera menyadari bahwa apa yang dikatakan orang yang bertanggung jawab itu benar. Ia melihat bahwa tubuh yang diikat di kursi itu memang sudah sangat membusuk. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Selain mayat-mayat, tidak banyak puing-puing di dalam rumah itu, dan banyak pecahan batu dan puing-puing berserakan di tanah. Ruangan itu sangat bau sehingga hampir membuat orang merasa sesak. Bahkan Zhao Yu, yang telah melihat banyak hal, merasa perutnya mual dan sangat tidak nyaman. Ketua tim, biar aku saja. Setelah Zhao Yu selesai memeriksa tempat kejadian perkara, Zhang Peipei, dokter forensik, muncul bersama asistennya. Mereka sudah terbiasa melihat mayat seperti itu, bahkan lebih dari Zhao Yu. Yang meninggal adalah seorang laki-laki. Zhang Peipei mulai memeriksa tanda-tanda fisik eksternal dan meminta asistennya untuk mencatat hasilnya. Berusia antara 35 hingga 45 tahun. Ada banyak luka yang jelas di tubuh korban, dan ada tanda salib di pahanya. Tulang pipi korban cekung, dan sedikitnya 4 tulang rusuknya patah. Tulang tangan kirinya remuk, yang mungkin disebabkan oleh pukulan keras. Oh, setelah mendengar laporan Zhang Peipei, orang yang bertanggung jawab bergumam dengan suara rendah, orang ini disiksa sampai mati. Tidak, tanpa diduga, Zhao Yu menjawab dengan yakin, dia pasti dihakimi masa. Jika mereka benar-benar disiksa sampai mati, itu akan jauh lebih buruk. Misalnya, tangan, kaki, hidung, lidah, mata mereka dipotong. Itu baru namanya penyiksaan. Oh, ini, orang yang bertugas ketakutan. Apakah ada perbedaan? Tentu saja ada perbedaan. Zhao Yu menunjuk matanya. Setiap orang memiliki pikiran yang sehat. Jika Anda memaksakan pengakuan dari seseorang, tidak pantas untuk melumpuhkan mereka. Ambil saja mataku sebagai contoh. Jika seseorang ingin aku mengatakan sesuatu dan mencungkil mataku, aku mungkin akan menginginkan kematian karena kesadaranku yang sehat, jadi akan lebih mustahil bagiku untuk mengaku dengan jujur. Kupikir, karena aku kehilangan mataku, aku akan mati saja. Karena itu, tidak ada seorang pun yang memaksa pengakuan dengan tujuan melumpuhkan seseorang. Mereka hanya ingin korbannya sedikit menderita. Lihat,
Zhao Yu menunjuk mayat di dalamnya. Sebuah salib berdarah dibuat di paha. Kelihatannya menakutkan, tetapi tidak fatal. Oh, maksudnya, petugas itu berpikir sejenak, lalu berkata, pembunuh itu ingin tahu sesuatu dari korban. Aneh sekali. Ada hal yang lebih aneh lagi. Ketua tim Zhao berkata, saat ini, Zhang Peipei berkata dari dalam rumah, lihat, tidak ada sidik jari di jari-jari korban. Oh, Zhao Yu terkejut dan segera mendekat untuk melihat. Di bawah cahaya senter, memang tidak ada sidik jari di jari-jari almarhum, semuanya datar. Semua ini sudah diambil sejak lama, jadi bukan pembunuhnya yang melakukannya, kata Zhang Peipei. Saya melihat situasi ini dalam catatan forensik. Sidik jari seharusnya dibersihkan dengan semacam asam korosif, yang merupakan metode primitif, sederhana, dan kasar. Ketika teknologi DNA dipopulerkan, penderitaan orang-orang ini sia-sia. Kita hanya butuh sehelai rambut, bahkan sedikit kulit, untuk mengonfirmasi identitas mereka. Jadi, Zhao Yu bertanya, orang ini seharusnya buronan. Anda menghapus sidik jari Anda karena Anda memiliki catatan kriminal di kantor polisi. Itu belum tentu terjadi. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kemungkinannya sangat tinggi. Kata Zhang Peipei, mungkin dia menghapus sidik jarinya untuk melakukan sesuatu yang ilegal dan tidak ingin meninggalkan bukti apapun. Tidak mungkin. Mendengar ini, Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan kata agen khusus lagi. Mungkinkah ini adalah agen rahasia yang lain? Ketekunan Liang adalah seorang agen rahasia, dan begitu pula korbannya. Apa yang coba dia lakukan? Karena benar-benar ada orang mati di rumah batu itu, berarti Liang Weiyi tidak sekadar berusaha menakut-nakuti polisi, juga tidak bermaksud mengalihkan perhatian mereka. Apakah orang yang sudah meninggal mewakili sesuatu? Mungkinkah sebuah petunjuk yang mewakili kasus tulang putih? Ketua tim Zhao, Zhang Peipei terus memeriksa mayat itu dan memperkenalkannya kepada Zhao Yu. Orang ini memiliki banyak tato di tubuhnya. Selain tato, ada bekas luka. Bekas luka ini, dia memeriksanya dengan hati-hati dan berkata, ada luka tusuk, luka bakar, dan kurasa itu bekas luka yang ditinggalkan oleh peluru. Bab 1399, Bab 1398 Kejahatan dihilangkan. Di kantor sementara kelompok investigasi khusus di kantor polisi Highland. Saat itu sudah larut malam, dan bulan bersinar terang. Melalui jendela kantor yang tingginya mencapai langit-langit, orang bisa melihat cahaya bulan yang sangat terang. Ya, Anda dapat memikirkannya seperti ini. Gao Fakai duduk di kursi komputernya dan berkata dengan serius, ini adalah satu-satunya penjelasan masuk akal yang dapat saya berikan berdasarkan situasi tulang putih saat ini. Sebenarnya, metode pembuangan tulang ini bukanlah hasil ciptaan penjahat itu sendiri. Gao Fakai memijat pelipisnya dengan lelah. Para mentor ilmu forensik kami pernah menggunakan metode ini sebelumnya. Tujuannya adalah agar para siswa memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang perubahan pada berbagai tahap kerangka, terutama pada tahap awal kematian tubuh manusia. Wah, gila, Rantau tampak malu dan berkata, untungnya, ini belum waktunya makan malam. Sungguh menjijikkan. Jadi, tanya Miao Ying, maksud Gao Fakai adalah, setelah pembunuh membunuh orang itu, dia sengaja menyediakan lingkungan dengan suhu dan kelembaban yang paling cocok untuk belatung berkembang biak, lalu menggunakan belatung itu untuk segera membuang tulangnya. Ya, reproduksi belatung sama saja dengan pembelahan. Jika lingkungannya cocok, kata Gao Fakai dengan tenang. Hanya butuh waktu sekitar 1 bulan untuk mendapatkan kerangka yang lengkap. Sial, ini, suasana hening total. Tak seorang pun bersuara. Saya dengan teliti memeriksa villa tempat tersangka dulu tinggal, kata Gao Fakai. Itu adalah villa di seberang rumah lama keluarga Yu. Ada bak mandi di kamar mandi di lantai 2. Saya mendeteksi minyak mayat di bak mandi, jadi saya menduga bahwa Gao Fakai melirik ke arah kerumunan dan berkata dengan tenang, disitulah tersangka biasa membuang tulang-tulangnya. Namun, pelaku kejahatan mungkin telah menggunakan sesuatu seperti plastik untuk menutupi tempat kejadian perkara, jadi tidak banyak minyak mayat yang tersisa di tempat kejadian perkara, dan tidak dapat digunakan untuk pengujian biasa.
Ya Tuhan, ini terlalu mengerikan. Tanya Cui Lizu, lalu apa yang kita tunggu? Cepat gali villa sedalam 3 kaki, mungkin tulang-tulang orang yang meninggal masih terkubur di sana. Kita sudah melakukannya, Lizu. Kata Miao Ying tak berdaya, tapi pembunuhnya sangat berhati-hati sehingga dia mungkin tidak meninggalkan sisa tulang di villa. Kenapa? Ran Tao menggelengkan kepalanya. Membunuh orang tak bersalah, mengambil tulangnya, lalu menggabungkannya dengan tulang orang lain. Kenapa? Tanyanya. Zhao Yu bertanya pada Gao Fakai, di mana tengkoraknya? Sudahkah kamu mengujinya? Bagaimana situasinya? Benar, kata Miao Ying, Liang Weiyi sangat peduli dengan tengkorak itu. Pemilik tengkorak itu pasti punya hubungan dekat dengannya. Kami telah mengekstrak denanya, dan kami telah mengirimkannya untuk perbandingan. Ya, jawab Gao Fakai. Namun, dari pengerasan tengkoraknya, tampaknya tulang itu sudah ada di sana lebih lama daripada tulang-tulang lainnya. Dan, katanya dengan mantap, tengkorak itu juga milik seorang wanita. Kami telah membandingkan DNA tengkorak itu dengan 3 kerangka lainnya. Urutannya benar-benar berbeda. Cek-cek, Zhao Yu mendecakkan bibirnya. Artinya, dalam kasus tulang putih, setidaknya ada 4 korban. Termasuk yang kami temukan di desa nelayan, jumlahnya 5 orang. Kata Cui Lizu, kami benar-benar di sini. Ada kasus besar segera setelah kami tiba. Karena tengkorak itu lebih tua dan sangat penting bagi tersangka, dan itu adalah seorang wanita. Miao Ying tiba-tiba teringat sesuatu. Mungkinkah Liang Weiyi menggunakan kerangka orang lain untuk membantu pemilik tengkorak itu melepaskan jiwanya? Itu masuk akal. Penanganan tulang-tulang dan banyaknya totem serta jimat di tempat kejadian perkara pasti terkait dengan tahayul feodal. Cui Lizu menebak, menurutku tengkorak itu pasti milik kekasih si pembunuh. Si pembunuh tidak dapat menemukan tubuh kekasihnya, jadi dia membunuh wanita lain dan menggunakan tulang-tulang mereka sebagai tumbal untuk kekasihnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa salah satu dari mereka adalah model? Bukankah kau bersikap sedikit aneh? Ran Tao membalas, karena kau sedang mencari mayat untuk kekasihmu, mengapa kau tidak membunuh satu saja? Mengapa kau membunuh 3 orang? Lalu, Cui Lizu bersikeras pada pendapatnya sendiri. Mungkinkah agama si pembunuh memiliki persyaratan seperti itu? Misalnya, dia harus memiliki 3 dari mereka sebelum dia bisa naik ke surga. Ngomong-ngomong, apa, sekte apa itu? Setelah Cui Lizu berkata demikian, semua orang tak kuasa menahan diri untuk memandang Zengke, karena dialah yang selama ini bertanggung jawab atas agama foto. Tidak, Zengke mengambil laptopnya dan berkata dengan putus asa, informasi yang dapat kutemukan terlalu sedikit. Agama itu hampir punah di bumi. Yang dapat kutemukan hanyalah bahwa agama itu masih diyakini di beberapa pulau kecil di Indonesia. Ketua tim, apakah menurutmu perlu bagi kita untuk mengirim seseorang ke Indonesia? Kita lihat saja nanti. Jika tidak ada kemajuan dalam kasus ini, kita harus mengirim seseorang. Zhao Yu bertanya kepada Zengke, bagaimana dengan identitas 2 kerangka lainnya? Kamu belum menerima konfirmasi. Ya, jawab Zengke sambil menggelengkan kepalanya. Di database orang hilang, tidak ada yang cocok. Lalu, Zhao Yu menoleh ke Miao Ying dan bertanya, bagaimana dengan orang mati di rumah batu? Apakah tidak ada konfirmasi? Melihat Miao Ying mengangguk, Zhao Yu tiba-tiba merasa kecewa. Sejak menjadi detektif, dia jarang merasa tidak berdaya seperti sekarang. Mereka tidak saja melihat penjahatnya, tetapi mereka juga telah menangkapnya, namun dia melarikan diri. Sebelumnya, Zhao Yu telah memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa semua kamera pengintai di dekat gereja. Meskipun mereka berhasil mengambil beberapa gambar Liang Weiyi, semuanya menghilang tanpa jejak. Dari sini, dapat diketahui bahwa Liang Yiwen sangat akrab dengan fasilitas pengawasan di daerah itu. Jangan khawatir, kata Miao Ying, melihat Zhao Yu sedikit cemas. Qiongzu adalah sebuah pulau. Jika kita tidak dapat menemukan kecocokan DNA, kita akan membandingkannya dengan video dari seluruh provinsi. Kita pasti dapat mengidentifikasi mayat di rumah batu itu. Katanya. Benar, kata Kapten Lian Xia, lagi pula, kita sudah punya citra tersangka sekarang.
Dia dicari oleh seluruh provinsi, jadi dia tidak akan bisa bersembunyi lama-lama. Sebenarnya, alasan Zhao Yu cemas bukanlah karena dia benar-benar khawatir dengan kasus tersebut, tetapi karena ada korban polisi hari itu. Meskipun pelarian dan pembunuhan Liang Weiyi terjadi begitu tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, Zhao Yu tetap menyalahkan dirinya sendiri. Ia berpikir bahwa jika ia lebih berhati-hati, ia mungkin dapat menghindari nasib malang dari kedua petugas polisi itu. Berdengung, berdengung. Tiba-tiba, ponsel Zhao Yu bergetar. Ketika ia membukanya, ia melihat bahwa tidak ada ide penelepon di layar. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Apa itu? Melihat nomor yang tidak dikenal, Zhao Yu tiba-tiba menjadi gugup, karena ponsel Zhao Yu terhubung dengan nomor ponsel Liang Perseverance. Kemungkinan besar Liang Perseverance yang menelepon. Ketika yang lain melihat hal itu, mereka pun terdiam seakan-akan sedang menghadapi musuh besar. Miao Ying segera memberi isyarat kepada Zhao Yu untuk menjawab, yang berarti dia sudah menyiapkan perangkat GPS. Selama Liang Weirong menelepon, mereka akan dapat menemukan posisi pihak lain dengan lebih cepat. Jadi, Zhao Yu meletakkan ponselnya di atas meja, dengan hati-hati menekan tombol jawab, dan menyalakan fungsi bebas genggam. Hei, Zhao, apa maksudmu? Aku sudah menemukan instruktur terbaik untukmu, kata Miao Kun. Mengapa kamu pergi ke Qiongzu lagi? Kenapa kau tidak memberitahuku? Ini hanya kasus kecil. Kenapa kau ke sana? Tanya Miao Kun. Kau detektif yang hebat. Cepatlah kembali. Serahkan saja kasus ini pada putriku. Aku akan memotong. Zhao Yu terkejut. Dia segera mengambil ponselnya, mematikan speaker, dan berteriak, "Bos, oh tidak, ayah, oh. Ayah mertua, jangan main-main. Ini bukan kasus kecil. Tidak apa-apa jika kita bisa menyelesaikannya beberapa hari kemudian, tetapi kasusku tidak bisa ditunda. Dengarkan aku." Kembung, kembung. Tepat saat Zhao Yu mencoba berpura-pura bodoh, teleponnya berbunyi lagi. Kali ini, telepon itu dengan jelas menunjukkan nomor yang menelepon, tetapi nomor itu tidak dikenal. "Ayah mertua, aku akan menghubungimu nanti. Aku ada urusan yang harus diselesaikan sekarang, jadi aku tutup teleponnya." Zhao Yu tidak menunggu jawaban Miao Kun. Dia langsung menutup telepon dan menjawab panggilan itu. "Oh, itu menarik." Setelah mengangkatnya, suara dingin dan dalam tiba-tiba terdengar dari telepon. "Jelas-jelas aku menelepon diriku sendiri, jadi untuk apa aku menempati saluran itu?" Ah, Zhao Yu tiba-tiba mengenali suara berat itu sebagai tekad si pembunuh. Bab 1400, Bab 1399 target nyata. Apa pendapatmu, polisi? Liang Weiyi berkata dingin melalui telepon, "Kalian kalah. Kembalikan tengkorakku. Kamu masih berani mengatakan itu?" Zhao Yu sangat marah. "Kamu sudah membunuh orang itu lebih dari sebulan yang lalu, dan kamu masih ingin bertaruh dengan kami. Bagaimana kami bisa lebih cepat darimu?" Kemudian, Zhao Yu sengaja berhenti sejenak untuk melihat reaksi pihak lain. Jika pihak lain membalas, mungkin pembunuhnya adalah orang lain, namun, jika pihak lain tidak membantahnya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Liang Weiwen adalah orang yang membunuhnya. Pada akhirnya, setelah Zhao Yu berhenti, pihak lain tidak bersuara sedikit pun, dia juga tidak membantah atau mengakuinya. Kau jelas-jelas curang dan tidak mengikuti aturan. Kau harus disingkirkan." Zhao Yu terus berteriak, "Jadi, datanglah ke kantor polisi sekarang dan serahkan dirimu." Saat Zhao Yu berbicara, Miao Ying telah membuat gerakan oke dengan teleponnya, yang berarti dia telah menemukan pihak lain. Kemudian, dia segera memanggil Kapten Li Yanxia keluar dari kantor dan mulai mengerahkan pasukan polisi untuk menyerang. Liang Weiyi mendengus dingin, dan terus berbicara dengan nada dingin dan menakutkan itu, "Jangan terlalu cemas, Pak Polisi, permainan kita baru saja dimulai. Karena kita belum menentukan pemenang di babak pertama, mari kita adakan babak berikutnya." Kamu, Zhao Yu terkejut dan bertanya, "Apa maksudmu? Ronde berikutnya?" "Maksudku sederhana," kata Liang Weiyi, "kalian harus memeriksa rumah tempat mayat itu ditemukan."
Saya tahu ada orang yang sangat pintar di kepolisian Anda. Kalau tidak, Anda tidak akan menemukan klinik saya sebelum saya melaksanakan rencana saya. Jadi, aku sangat senang memainkan permainan ini denganmu. Mari kita lihat apakah kau bersedia mengembalikan tengkorak itu kepadaku pada akhirnya. Ham. Wahaha, sebelum Liang Weiyi bisa mencibir, Zhao Yu tertawa terbahak-bahak. Liang Weiyi, apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah kamu mengancam kami? Siapakah dirimu? Aku katakan padamu, jika kau tidak menyerahkan diri ke polisi sebelum fajar besok, tengkorak hatimu yang kecil itu mungkin akan berubah menjadi abu oleh mata bor karena kesalahan dalam pengambilan sampel. Beraninya kau. Mendengar ancaman Zhao Yu, Liang Weiyi panik. Ia kehilangan ketenangan dan sikap dinginnya dan mulai meraung. Aku peringatkan kau, jika kau berani menyentuh tengkorak itu, aku akan membunuh satu orang setiap jam. Setiap jam. Maksudku apa yang kukatakan? Aku. Tiba-tiba, Liang Weiyi tampaknya menyadari sesuatu, dan dia segera menghentikan kesalahannya. Dengan nada kagum, dia berkata, "Oh, begitu. Orang pintar di kepolisian adalah kamu. Kamu sedang mengujiku. Jika kau begitu khawatir tentang tengkorak itu," kata Zhao Yu dengan suara berat, "itu berarti tengkorak itu adalah seseorang yang sangat penting bagimu. Kau baru saja mengatakan bahwa kami menemukan klinikmu sebelum kau dapat melaksanakan rencanamu dan menghancurkannya. Ini berarti bahwa kami memperoleh tengkorak itu secara tidak sengaja. Saat itu, tengkorak itu sudah ada di dalam tas ranselmu. Jadi mungkin kau ingin membawanya pergi. Bagaimana, jika kamu menginginkan tengkorak itu kembali, setidaknya kamu harus menunjukkan ketulusanmu, bukan?" Oh, Liang Weiyi sedikit terkejut. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ketulusan apa? Zhao Yu berkata tanpa berpikir, bukankah kau ingin bermain dekripsi bersama kami? Baiklah, aku akan menemanimu. Tapi, setidaknya kau harus memberitahuku tentang tulang-tulang putih itu. Pihak lainnya tidak berbicara, seolah-olah dia sedang mencoba mencari tahu apa yang dimaksud Zhao Yu. Kau membunuh 3 model tak berdosa dan menyatukan mereka dengan tengkorak kesayanganmu. Zhao Yu melanjutkan, mungkinkah ini juga permainan dekripsi milikmu? Apakah menurutmu dengan menyatukan tulang-tulang itu, kau bisa membangkitkan orang yang kau cintai? Katakan padaku. Zhao Yu tiba-tiba berteriak, apakah kau benar-benar percaya pada agama Potomu itu? Apakah kau tetua agung atau pendeta agung? Setelah Zhao Yu selesai berbicara, pihak lain terdiam selama beberapa detik, lalu suara dingin Liang Weiyi terdengar. Kalian benar-benar hebat, suara Liang Weiyi begitu dalam, seakan-akan berasal dari dalam kubur. Aku rasa kalian bukan polisi biasa, kan? Saya menantikan konfrontasi kita berikutnya. Aku juga menantikannya, tapi... Hei, halo, kata Zhao Yu sok, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan tiba-tiba menutup telepon. Bajingan, Zhao Yu mengumpat dengan marah. Alasan mengapa dia berkata begitu tadi adalah untuk menunda panggilan, sehingga Miao Ying dan yang lainnya bisa tiba di tempat kejadian secepat mungkin untuk menangkap Liang kegigihan. Akan tetapi, dia tidak menyangka Liang Weiyi akan menutup telepon sepagi ini. Permainan dekripsi, kata Cui Lizu dengan heran. Dia meminta kami untuk memeriksa rumah tempat mayat itu ditemukan. Rumah batu itu, tanyanya, apakah dia meninggalkan petunjuk di sana? Ya, Zheng Ke dengan cepat mengoperasikan komputer dan menunjukkan gambar pemandangan di rumah batu ke layar lebar. Mayat di dalam rumah batu. Zhao Yu mengambil pena dan menggambar garis horizontal di atas informasi yang sudah terisi dengan tulisan, menghubungkan kegigihan Liang dan mayat itu bersama-sama. Kegigihan Liang pasti telah membunuhnya. Kasus tulang putih ini pasti ada hubungannya dengan agama Poto. Zhao Yu berkata dengan yakin, jadi, kita harus mengirim seseorang ke Indonesia untuk memahami ajaran agama misterius ini, yang mungkin sangat membantu untuk memecahkan kasus tulang putih ini. Dan, Zhao Yu menggunakan pena untuk menunjuk sebuah nama di papan tulis, lalu berkata, saya punya firasat bahwa asal-muasal seluruh kasus ini adalah Qian-Qian. Oh, Yu Zhengran, Cui Lizu bertanya, maksudmu,
Seluruh kasus ini terkait dengan hilangnya keluarga Yu Zhengran 13 tahun yang lalu. Ini bisa jadi balas dendam yang hebat. Kalau begitu, kata Wu Xiumin, kita bisa mulai dengan Yu Zhengran, dan melihat apakah mayat di rumah batu itu ada hubungannya dengan keluarganya. Atau mungkin, tiba-tiba, Zhao Yu tampak memikirkan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa mengatakannya, teleponnya tiba-tiba berdering. Kali ini, panggilannya dari Miao Ying. Zhao Yu, ada yang salah. Miao Ying berkata cepat, kami menemukan lokasi sumber sinyal. Itu adalah ponsel biasa. Ponsel itu ditemukan di hamparan bunga di lapangan basket sejauh 1 kilometer. 1 kilometer, sedekat itu. Zhao Yu terkejut. Ponselku terkunci, tetapi saat aku mengangkatnya tadi, rasanya seperti panggilan itu baru saja berakhir. Namun, lapangan basket terkunci, dan tidak ada seorang pun di sekitar. Aku terus merasa, sial. Tiba-tiba, Zhao Yu melompat, mengeluarkan pistolnya, dan berteriak pada Rantao, Rantao. Cepat, 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 cepat. Ruang otopsi, tengkorak. Targetnya adalah tengkorak, tengkorak. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Rantao, Zhao Yu bergegas keluar kantor dan langsung menuju ruang otopsi.